Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu, dan jika ada yang sakit segera diberi kesembuhan, amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang kehamilan. Sebelum ke soal, kalian harus like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Soal pertama, seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kali ke BPM dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20. TFU belum teraba, hasil pemeriksaan penunjang HC ke urin positif. Fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu. B. Mendeteksi dini kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Adaptasi penerimaan kehamilan. E. Pencegahan emesis gravidarum. Jawaban yang tepat adalah C. Membangun hubungan baik, karena di situ dituliskan bahwa wanita tersebut pertama kali datang ke BPM. Sehingga kita harus membangun hubungan baik agar nantinya wanita tersebut bisa memeriksakan kembali kehamilannya ke tempat kita. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, G1P000, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, TFU setinggi pusat. Balotemen positif, DJJ 120 kali. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, E. USG. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pemeriksaan hemoglobin. Kenapa? Karena dari keluhan ibu yaitu merasa mudah lelah dan mudah mengantuk merupakan tanda-tanda dari anemia. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, hamil 37 minggu, datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, TFU 30 cm. Buka, kepala belum masuk PAP, DJJ 120 kali, HB 10,5 gram. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi besar, B. Anemia ringan, C. Anemia berat, D. Panggul sempit, E. Hipotensi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Anemia ringan. Di usia 37 minggu, untuk HB normal yaitu lebih dari 11. Untuk anemia ringan biasanya 9-10. Untuk anemia sedang biasanya 7-8. Dan untuk anemia berat biasanya kurang dari 6. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, G1P000, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU 30, buka DJJ 120 kali, HB 10, bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Jawaban yang paling tepat adalah D. 4 minggu. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 27 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering sakit kepala. Hasil anamnesis tidur cukup, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84, pernafasan 22, TFU 30 cm, buka, belum masuk pintu atas panggul, DJJ 142 kali, reguler ekstremitas bawah odem. Bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A. Positif 1, B. Positif 2, C. Positif 3, D. Negatif, E. Batas normal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Positif 3. Positif 1 hasilnya adalah keruh. Positif 2 hasilnya keruh dengan disertai butiran-butiran.
Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, G2W1A0, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis, gerakan janin aktif dirasakan, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20 kali, suhu 36,6, DJJ 140, barotemen positif. Berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. 3 jari di atas simfisis, E. Pertengahan pusat dan prosesus sipoideus. Jawaban yang paling tepat adalah A. Setinggi pusat. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke BPM dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,6, TFU 28 cm, DJJ 148 kali, protein urin positif. 1. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? A. Tungkai ditinggikan saat tidur, B. Tidur dengan posisi semi-fowler, C. Tidur menggunakan kasur yang lunak, D. Jalan-jalan waktu pagi selama 1 jam, Anjurkan merendam kaki dengan air hangat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tungkai ditinggikan saat tidur. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, hamil 32 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis sering PAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,6, TFU 30 cm, DJJ 148 kali, presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu sering minum air putih. B. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus. C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil. D. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin, karena di soal sudah dituliskan presentasi kepala dan sudah masuk pintu atas panggul 3/5. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 27 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,7, TFU 32, presentasi kepala belum masuk PAP, PUKI, DJJ 140 per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang, B. Diskusi persiapan laktasi, C. Informasi tanda bahaya trimester 3, D. Konseling persiapan pendampingan persalinan, Memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. Jawabannya adalah C. Informasi tanda bahaya trimester 3. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 35 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, cemas menunggu persalinan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali, suhu 36, pernafasan 20 kali, TFU 32 cm, presentasi kepala DJJ 140 kali. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Penerimaan diri, B. Kebutuhan seksual, C. Tanda-tanda persalinan, D. Teknik pernafasan, Adaptasi psikologi trimester 3. Jawabannya adalah adaptasi psikologi trimester 3, karena kehamilan ibu baru 35 minggu dan ibu cemas menunggu persalinan. Soal berikutnya, seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88, suhu 36,5, pernafasan 20 kali, TFU belum teraba, HCG urin positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Makan sering dengan porsi kecil, B. Menghindari makanan yang terasa pedas, C. Menganjurkan makan tinggi karbohidrat, D. Mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C, Meningkatkan frekuensi makan makanan berlemak. Jawaban yang paling tepat adalah A. Makan sering dengan porsi kecil. Kenapa? Karena makan makanan yang pedas, tinggi karbohidrat, dan berlemak
akan menambah rasa mual dan muntah. Soal berikutnya, seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui BWSKIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%, data cakupan K1 bulan lalu 75%, target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? A baik, B jelek, C cukup, D kurang, E meningkat. Jawaban yang paling tepat adalah A, baik, karena cakupan K1 bulan ini lebih tinggi daripada cakupan K1 bulan lalu dan sudah melewati target cakupan K1 di wilayah tersebut. Soal berikutnya, seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui BWSKIA. Hasil pencatatan BWSKIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini, bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. K1, B. K4, C. KF, D. KN1, E. KN2. Jawaban yang paling tepat adalah C. KF. Kalau untuk K1 itu adalah kunjungan pertama pada ibu hamil. Apabila K4 itu adalah kunjungan lengkap untuk ibu hamil. KN1 kunjungan pertama untuk neonatus, KN2 kunjungan kedua untuk neonatus. Soal selanjutnya, seorang perempuan 35 tahun, G4P30, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Hasil anamnesis, tidak ada mules dan nyeri, gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali, pernafasan 20 kali, TFU 30 kali, PUKI, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul. DJJ 142 kali per menit, kontraksi negatif, ekstremitas bawah odem. Hasil inspekulo, tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Porsio masih tertutup. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Vasa previa, B. Erosi porsio, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta, E. Kelainan hormonal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Plasenta previa, karena di situ disebutkan bahwa ciri-cirinya darah yang keluar berwarna merah segar dan tidak ada mules dan nyeri. Gerakan janin masih dirasakan. Terbukti DJJ masih reguler yaitu 142 kali. Dan di situ tampak sisa darah berwarna merah segar. Soal terakhir, seorang perempuan 30 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu, datang ke puskesmas mengeluh keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, terasa nyeri pada abdomen, gerakan janin dirasakan berkurang, hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, nadi 100 kali, pernafasan 24 kali, TFU 34 cm, DJJ positif tetapi masih kurang jelas. Palpasi sulit dilakukan, ekstremitas bawah odem, tampak bercak darah bergumpal berwarna merah. Apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemasangan infus, B. Pemeriksaan USG, C. Bed rest di puskesmas, D. Rujuk ke rumah sakit, E. Kolaborasi dengan dokter. Jawaban yang paling tepat adalah D. Rujuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena di situ sudah disebutkan tanda-tanda bahaya yang bisa mengarah ke solusio plasenta. Dilihat dari tampak bercak darah bergumpal berwarna hitam dan DJJ yang sudah irreguler dan kurang jelas merupakan tanda gawat janin.